sini saya akan melanjutkan presentasi dari hasil jawaban persoalan pada kasus 2. Pada kasus 2 disajikan persoalan bahwa Rina itu seorang guru di kelas 1 SD, kemudian sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyebutkan atau menyelesaikan tentang belajarnya. Nah, kemudian untuk pertanyaannya, apa yang Rina lakukan untuk bisa membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didik? Selanjutnya pertanyaan yang kedua, mengapa saya menyarankan hal tersebut kepada Rina? Seperti yang kita ketahui bersama, usia anak kelas 1 SD itu biasanya berkisar usia 7 tahunan. Nah, menurut Piaget, pada usia tersebut anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, sehingga terkadang anak-anak pada usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Sehingga Bu Rina harus betul-betul memperhatikan hal tersebut agar Bu Rina dapat menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan siswanya. Kemudian fungsi dari objek fisik yang sebaiknya digunakan oleh Bu Rina dalam mengajarkan cara berhitung adalah agar siswa dapat terstimulus cara berpikirnya. Nah, adapun cara konkret yang dapat dilakukan oleh Bu Rina adalah dengan menyediakan bahan-bahan atau benda-benda di sekitar siswa untuk digunakan sebagai alat peraga ketika mengerjakan ataupun mengajarkan cara berhitung. Salah satu contohnya, Bu Rina bisa membawa potongan-potongan lidi sebagai alat bantu anak ketika berhitung. Bu Rina juga dapat mengaitkan cara berhitung dengan kegiatan yang biasanya dilakukan sehari-hari. Kemudian, kegiatan berhitung bisa langsung dipraktikkan dengan menggunakan objek fisik berupa lidi. Untuk jawaban yang kedua, mengapa saya menyarankan hal tersebut kepada Bu Rina? Bahwa kegiatan pembelajaran yang kami sarankan erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme, di mana seorang guru memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar maupun di lingkungan untuk keperluan dalam proses pembelajaran. Adapun salah satu konsep dasar teori belajar konstruktivisme adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Nah, dalam teori belajar konstruktivisme juga dijelaskan bahwa pada sesi ataupun pada saat seorang mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus, kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang didapatkannya tersebut atau yang diterimanya tersebut. Nah, keterlibatan alat indera ini dalam menyerap stimulus dari saraf otak dan kemudian saraf otak mengelola informasi merupakan proses secara fisik psikologis sebagai elemen dasar dalam belajar. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kasus 3 akan disampaikan oleh Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti Nurjana akan membahas ruang kolaborasi topik 1 kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didik, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan pertanyaan teori yang berkaitan. Jawaban yang pertama adalah keputusan Made dalam memberikan contoh tes deskripsi pantai dan makanan khas Bali sesuai dengan pengertian tes deskripsi tersebut. Adapun pengertian teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, dan peristiwa. Di mana tujuan dalam teks deskripsi adalah membuat pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, mengalami, dan melihat serta mendengarkan satu peristiwa atau adegan. Maka dari itu, pemilihan topik yang dilakukan Made sangat relevan dengan tempat di mana dia mengajar, yaitu di Bali. Hal ini dapat membantu siswa agar merasa lebih terhubung dengan materi pembelajaran tersebut, karena mereka dapat merasakan keterkaitan langsung antara apa yang mereka pelajari dengan lingkungan sekitar. Untuk jawaban yang kedua, prinsip yang diterapkan oleh Made, prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktisme
yang dikenal oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan penting konteks sosial dan lingkungan. Dalam pembelajaran, mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu siswa agar lebih memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Yang disampaikan oleh Made sangatlah relevan. Kenapa? Karena pembelajaran yang dia sampaikan sesuai dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Made berada di wilayah Bali yang kalian tahu adalah Bali sangat terkenal dengan pantainya. Oleh karena itu, Made membuat contoh pantai agar peserta didik lebih memahami apa maksud dari pembelajaran yang disampaikan oleh Made atau guru tersebut. Terima kasih.